Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin memaparkan materi tentang gen letal. Gen letal atau yang bisa disebut dengan gen kematian. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, teman-teman simak terus ya video ini. Nah, kita akan membahas tentang apa itu gen letal yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Maulina Isnaini. Yang kedua adalah penyebab dan faktor gen letal yang akan dijelaskan oleh Mbak Nurmala. Yang selanjutnya ada macam-macam gen letal dominan beserta contohnya yang akan dijelaskan oleh Mbak Risa. Dan macam-macam gen letal resesif beserta contohnya yang akan dijelaskan oleh Mbak Alif. Dan yang terakhir ada mendeteksi dan mengeliminir gen letal yang akan dijelaskan oleh Mbak Titi. Pada pemateri, kami persilakan. Gen letal atau yang bisa disebut dengan gen kematian. Nah, gen yang dalam keadaan homozigotik atau homozigot akan menyebabkan matinya suatu individu. Nah, gen letal ini menyebabkan perbandingan fenotip dalam keturunan yang menyimpang dari hukum Mendel. Nah, kematian yang disebabkan oleh gen letal ini bisa terjadi saat berkembang embrio ataupun setelah lahir ataupun yang sudah menjelang dewasa. Gen letal sendiri ini dapat muncul karena faktor keturunan ataupun mutasi yang terjadi karena pengaruh lingkungan. Nah, gen letal sendiri ini dibagi menjadi dua, yaitu gen letal resesif dan gen letal dominan. Nah, gen letal dominan sendiri ini adalah yang menyebabkan kematian suatu individu baik dalam keadaan heterozigot maupun homozigot. Sedangkan pada gen letal resesif hanya menyebabkan kematian dalam keadaan homozigot saja. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan materi mengenai faktor dan penyebab gen letal. Jadi, adanya gen letal pada suatu individu bisa mengakibatkan pertumbuhan karakter dan bagian tubuh vital individu tersebut terganggu, sehingga bisa mengakibatkan kematian pada individu tersebut. Letal dapat terjadi karena gen-gen letal, kemudian mutasi struktur kromosom dan genom, kemudian mutasi aneuploid. Nah, apa sih itu mutasi? Jadi mutasi adalah perubahan materi genetik yang terjadi pada suatu sel yang nantinya diwariskan atau diturunkan kepada keturunannya. Nah, mutasi sendiri mengakibatkan kerusakan pada bentuk kromosom. Selanjutnya, mutasi aneuploid terjadi karena perubahan salah satu kromosom dari genom individu. Nah, kematian yang disebabkan oleh gen letal itu terjadi pada stadium embrio awal sampai usia menjelang dewasa. Nah, yang pertama ketika usia embrio itu terjadi ketika ovum dan sperma bertemu atau fertilisasi, kemudian menjadi zigot. Nah, zigot tersebut tidak bisa berkembang sehingga mengalami kematian. Nah, yang selanjutnya yaitu zigot tersebut dapat hidup sampai dilahirkan, namun ketika usia menjelang dewasa, pertumbuhan karakter dan bagian tubuh vital terganggu. Nah, bisa sehingga mengakibatkan kematian pada individu tersebut. Terima kasih. Drop top Porsche, rolling on
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam dan juga contoh pada gen letal. Nah, untuk macam-macam pada gen letal ini dibagi menjadi dua, yaitu gen letal dominan dan juga gen letal resesif. Hal ini didasarkan sesuai dengan penyakit atau kelainan yang dimiliki oleh suatu organisme atau individu tertentu. Nah, yang pertama ada gen letal dominan. Gen letal dominan ini sendiri merupakan gen letal yang dapat menyebabkan kematian atau letal jika dalam keadaan homozigot. Nah, karena gen letal dominan ini tidak memiliki karier atau pembawa, sehingga ketika gen letal dominan bersifat heterozigot, maka akan menyebabkan suatu individu atau organisme lahir dalam keadaan cacat atau memiliki kelainan. Contoh pada gen letal dominan ini yaitu ada pada ayam creeper, kemudian tikus berbulu kuning, atau bahkan bisa terjadi pada manusia. Contohnya adalah pada penyakit brachydactyly, di mana seorang individu akan memiliki jari-jari yang lebih pendek jika dibandingkan dengan individu normal biasanya. Baik, selanjutnya ada contoh persilangan pada gen letal, yaitu pada ayam creeper. Ayam creeper ini merupakan ayam yang memiliki kaki dan juga sayap yang lebih pendek dibandingkan dengan ayam normal biasanya. Hal ini disebabkan karena adanya penghambatan pada pertumbuhan tulang. Nah, bisa dilihat di slide bahwa untuk C besar ini menunjukkan bahwa ayam bersifat creeper atau kelainan. Untuk C kecil menandakan bahwa ayam bersifat normal. Nah, ketika ayam creeper disilangkan dengan ayam creeper lainnya, yaitu C besar C kecil disilangkan dengan C besar C kecil, maka akan menghasilkan peluang keturunan C besar kemudian C besar C kecil, dan juga C kecil C kecil dengan rasio perbandingan 1:2:1. Nah, untuk C besar ini adalah ayam creeper yang akan mengalami letal karena bersifat homozigot dominan. Kemudian pada C besar C kecil, ayam akan hidup, akan tetapi memiliki kelainan atau cacat, yaitu bersifat creeper. Kemudian untuk C kecil ini menunjukkan bahwa ayam akan lahir dalam keadaan normal. Selanjutnya adalah gen letal resesif. Gen letal resesif adalah gen letal yang mematikan jika berada dalam kondisi homozigot. Gen letal resesif cenderung menghasilkan fenotip normal pada individu heterozigot dan mengalami kematian ketika dalam keadaan homozigot resesif. Misalnya, pada kondisi heterozigot, gen letal resesif hanya akan menjadikan organismenya sebagai karier atau pembawa penyakit. Contoh gen letal resesif adalah pada tanaman jagung. Bila dalam kondisi homozigot menyebabkan tanaman membentuk klorofil atau zat hijau daun secara normal, sehingga berdaun hijau benar alanya resesif A kecil. Bila homozigotnya A kecil akan menyebabkan gen letal, sebab klorofil tidak akan terbentuk sama sekali pada zigot sehingga kecambah akan segera mati. Tanaman heterozigot A besar A kecil akan mempunyai daun hijau kekuning-kuningan, tetapi akan hidup terus sampai dapat menghasilkan buah dan biji. Jadi tergolong normal. Jika kedua tanaman yang heterozigot sama-sama disilangkan, akan diperoleh perbandingan 1 berdaun hijau tua banding 2 berdaun hijau kekuning-kuningan. Akan tetapi, bagaimanapun juga semua keturunannya normal semua. Baik, saya akan melanjutkan materi terakhir dari pembahasan gen letal. Nah, materi ini adalah mendeteksi dan mengeliminir gen letal. Dari penjelasan sebelumnya yang telah dipaparkan, dapat diketahui bahwa gen letal dominan dalam keadaan heterozigot akan memperlihatkan sifat cacat, tetapi tidak pada gen letal resesif, sehingga akan lebih mudah untuk mendeteksi hadirnya gen letal dominan pada suatu individu daripada gen letal resesif. Nah, gen-gen letal dapat dihilangkan atau dieliminir dengan jalan mengadakan perkawinan berulang kali pada individu yang menderita cacat akibat adanya gen letal.
Tentu saja hal ini dapat dengan mudah dilakukan pada hewan dan tumbuh-tumbuhan, tetapi tidak pada manusia. Karena gen letal itu selalu dalam keadaan homozigot, maka jelas perkawinan hanya bisa terjadi pada individu hetero dengan individu hetero yang bisa menunjukkan keturunan yang bersifat letal. Nah, dari perkawinan hetero yang memunculkan keturunan letal ini, dipastikan yang letal itu sekitar 25%, dan sisanya individu yang hidup dengan rincian yang normal sejati yaitu 25%, dan yang heterokarir itu sebesar 50%. Jadi yang hidup itu sekitar 1/3-nya normal sejati dan 23 hetero pembawa letal. Jadi letal itu selalu dapat didapat dari jika individunya heterozigot. Jika keduanya tidak heterozigot, maka tidak akan terjadi gen letal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Waktu akan saya kembalikan kepada moderator. Silahkan. Terima kasih.